Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Aditya Firmansyah dari kelas 21F jurusan Ilmu Hukum. Saya akan memaparkan materi pengantar bisnis sesi ke-7 yang materinya tentang bisnis plan. Langsung saja, bisnis plan merupakan sebuah rencana atau sebuah aksi yang akan dibuat oleh seorang pebisnis. Itu dapat berupa soft file yang berupa PowerPoint, presentasi, dan dokumen juga bisa. Isinya memuat tentang rencana, lalu tujuan bisnis, planning bisnis. Itu isinya banyak sekali. Dalam bisnis plan itu terbagi ke dalam 9 bagian. Yang pertama ada executive summary, yang kedua company description, yang ketiga service product, yang keempat market analysis, yang kelima competitor dan benchmark, yang keenam marketing plan dan strategi, yang ketujuh organizer dan manajemen, yang kedelapan finansial, yang kesembilan closing and con. Ada 4 elemen bisnis yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Yang pertama executive summary. Executive summary merupakan rangkuman atau inti dari bisnis yang kita bangun. Itu memuat tentang bisa berupa video yang intinya saja, itu tidak boleh panjang-panjang, paling lama 60 detik biasanya. Yang saya tonton videonya itu seperti itu. Lalu dalam bisnis executive summary ini ada sebuah pembuka bisnis yang memberikan gambaran umum dan singkat, tentu saja dengan penggambaran yang jelas. Isinya tidak boleh terlalu panjang. Yang kedua ada company description. Company description bertujuan untuk memuat informasi lengkap kepada konsumen yang kita tuju. Itu bisa berupa PowerPoint juga bisa. Lalu yang isinya memuat tentang mission and value atau nilai yang kita jual dalam bisnis, etika, lalu panduan etika. Nah, dalam mission and value ini tidak boleh mengarang-arang karena takutnya nanti konsumen atau investor tidak tertarik karena kita di awal saja sudah berbohong gitu. Lalu yang kedua memuat lokasi, di mana lokasi tempat kita berbisnis itu dijalankan, di mana tempat atau kantor kita, lalu di mana tempat produksi bisa juga sebetulnya seperti itu. Lalu yang keempat ada legalitas bisnis. Jika sudah mendirikan bisnis lebih besar, tentunya harus mempunyai legalitas bisnis yang jelas. Itu bisa berupa CP bisa, terus PT. Lalu bisa juga berupa legalitas yang didirikan oleh secara sah oleh hukum ya. Tentunya jika belum ada, mungkin ada rencana ke depannya dalam bisnis akan mendirikan legalitas yang jelas, dasar hukumnya yang jelas, atau punya benchmark mungkin, lalu ada label. Yang ketiga ada prestasi atau sejarah. Dalam company description ini kita bisa mencantumkan prestasi apa sih yang sudah kita dalam bisnis kita itu jalankan. Contohnya kita pernah menjual produk 500 produk dalam 1 bulan, itu bisa dicantumkan. Lalu kita bisa mencantumkan sertifikat jika kita pernah mengikuti seminar berupa bisnis dengan Menteri Pariwisata contohnya, atau dengan wali kota, itu bisa dicantumkan. Lalu ada yang ketiga itu ada service dan produk. Service dan produk itu menjelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan bila produk kita mengalami masalah, atau karena konsumen itu membeli produk kita sebenarnya itu ingin mendapatkan solusi, itu kemudahan untuk dia menjalani hidup sehari-hari. Kita harus mempunyai rencana dan masalah yang diselesaikan dari bisnis itu. Yang ketiga ada punya solusinya, dan apa sih kelebihan yang kita punya dari bisnis itu. Oke, lalu ada yang terakhir market analysis. Market analysis memberikan penjabaran dan target pasar industri
atau kompetisi, seperti apa sih pesaing kita, lalu berupa apa saja pesaing kita, dan konsumen bisnis. Harus lebih detail dan jelas karena itu inti dari bisnis plan. Gunanya untuk apa? Untuk mengurangi resiko yang pertama, yang kedua untuk dasar strategi, yang ketiga produk yang tepat. Yang pertama dari market analysis ini, industri deskripsi, seperti apa bidang pasar pembeli kita, konsumen kita seperti apa, kita harus menganalisis dulu, harus tahu dulu kebutuhan dia apa. Yang kedua ada target audiensi, target pembeli kita itu seperti apa, penggambaran secara umumnya, secara data real gitu, jangan mengada-ngada, karena ini bisnis yang akan dijalankan jika kita serius dan lebih baik ke depannya. Lalu ada proyeksi dana pengeluarannya berapa, itu dideskripsikan lebih jelas lagi kepada kepada investor, agar nanti mereka jelas gitu mendapatkan informasi dari bisnis yang kita jalankan, dan mereka senang bisa bekerja sama dengan bisnis kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.